Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Motor tabrak minibus di Jalan Anyar, pengemudi tewas. Angin kencang di Kopo, pohon asem tumbang timpa rumah warga. Warga Lebak bersyukur lokasi tambang ditutup pemerintah. Angin kencang di Desa Garut, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, merobohkan pohon asem besar hingga menimpa satu rumah. Angin kencang disertai hujan deras membuat akar pohon asem ikut terangkat. Petugas dari BPBD Provinsi Banten menyingkirkan pohon asem yang tumbang. Beruntung kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa. Angin kencang itu, beliung lah. Ada hujannya juga, Pak? Iya, hujan juga. Petir mah apalagi lebih gede lah. Terus pohonnya langsung menimpa rumah, Pak? Langsung menimpa rumah. Di rumah ada siapa aja, Pak? Ada saya, ada anak saya, sama anjing saya. Tapi itu ketimpa? Cuman semuanya ke belakang, dapur. Selamat ya? Iya, selamat, alhamdulillah. Yang kena ruangan apa? Yang kena? Kamar sama ruangan tengah. Kamar depan. Kamar ruangan tengah sama ini, teras. Waktu itu memang angin kencang, Pak? Iya, anginnya kencang. Berapa rumah, Pak, yang terdampak angin puting di sini? Cuman ini aja nih yang ketimpa. Yang parah ya? Iya, tapi ini aja. Di lokasi lain katanya ada, Pak, di Cidau atau di mana? Cidau ada katanya. Harapannya sih mudah-mudahan ada yang bantuin pemerintah gitu. Mudah-mudahan. Ukuran pohon yang tumbang menjadi salah satu kendala petugas saat membersihkan batang pohon. Di sebelah sana lagi masih di desa ini, kampung ini, satu rumah alhamdulillah udah beres. Tinggal ini. Mungkin ini yang terakhir. Ini ada tingkat kesulitan nggak, Pak, untuk evakuasi ini? Kalau kesulitan pasti ada yang namanya evakuasi pohon itu. Pohon asem itu agak alot sebenarnya. Jadi kesulitan itu setelah satu kali kita mengoperasikan mesin harus diasah lagi, dikikir. Harus dikikir lagi. Kenyataan tadi kelihatan kan alot sekali. Jadi kita harus hati-hati benar-benar. Alhamdulillah kami pun bukan bawa 1 atau 2 mesin yang turun di sini, kalau nggak salah kita bawa 4 mesin untuk di lapangan. Kalau untuk tim sendiri berapa personel, Pak? Untuk tim yang berangkat ke sini tadi jumlahnya ada 8 orang, karena tim yang lainnya di daerah lain. Warga yang terkena musibah hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat agar bisa segera memperbaiki rumahnya yang rusak. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Meski kerap ditindak, pelaku curanmor masih saja beraksi. Di Kota Tangerang, komplotan pelaku curanmor mencuri motor di depan toko perlengkapan bayi di Jalan Kiai Haji Hashim Asari, Kelurahan Pondok Pecung, Kecamatan Karangtengah. Dari hasil rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor. Di lokasi, pelaku saling berbagi peran, mulai mengawasi lokasi dan menjadi eksekutor. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor korban saat terparkir. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan siang bolong saat situasi ramai. Polisi sektor Ciledug sedang mendalami kasus tersebut dan telah memeriksa sejumlah saksi dan olah tempat kejadian perkara. Dengan barang bukti STNK, kemudian rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat 4 orang pelaku dan sempat 2 orang mengambil motor tanpa izin, kemudian berusaha menyalakan kendaraan tersebut, sehingga kemudian sempat mendorong
kemudian berhasil membawa kabur daripada sepeda motor tersebut. Sampai saat ini pihak kepolisian Polsek Ciledug dibantu dengan unit Ranmor Polres Metro Tangerang Kota masih mendalami kejadian ini dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan cek TKP tempat kejadian perkara. Berharap kita mohon doanya kepada masyarakat untuk bisa mengungkap pelaku daripada pencuri kendaraan bermotor ini. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan memberi kunci tambahan atau GPS pada sepeda motornya. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan menangkap komplotan spesialis ganjal ATM yang beraksi di salah satu minimarket di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah beraksi 2 tahun dan 6 kali membobol ATM di Tangerang Raya dan Jakarta Selatan. Pelaku terungkap setelah salah satu korban bernama Pujiono melapor ke polisi dan menderita kerugian sebesar 72 juta rupiah. Polisi menemukan adanya aktivitas transaksi di rekening korban. Aktivitas itu diantaranya pembelian emas di wilayah Ciputat dan transfer ke beberapa rekening penampung. Polisi menganalisis rekaman CCTV di 3 lokasi berbeda. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas pelaku. Kemudian polisi mengembangkan dan menangkap 3 orang lainnya, yaitu Ridwan Ibrahim, Yosi Saputra, dan Juwanda Saputra di wilayah Curu, Kabupaten Tangerang. Ketika pelaku ditangkap di dalam rumah indekos saat sedang melakukan pesta narkoba. Dari operasi penangkapan itu, polisi menyita beberapa barang bukti, di antaranya 18 kartu ATM diduga milik para korban, uang tunai, rekaman CCTV, dan kendaraan. Hasil dari kejahatannya selain untuk kebutuhan mereka, untuk belanja emas dan membeli berbagai hal, dan mereka juga menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli slot judi online. Dan pada saat kami amankan di TKP pun kami temukan alat hisap sabu dan masih ada sisanya. Pak, dari 4 orang ini ya, itu diamankan. Kami ungkap jaringan ini dan memang spesialisnya pelaku ganjal ATM. Tuh. Pak, dari pengakuan yang sudah berapa lama mereka berhasil? Sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun ini melakukan di area TKP-nya di Tangsel sama Tangkot, serta ada di Jakarta Selatan sih. Kami kembangkan kembali. Salah satu korban mengaku saat kejadian dirinya ingin mengambil uang yang akan dipergunakan untuk berbelanja kebutuhan usaha warungnya. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam maksimal 7 tahun penjara. Rencana untuk belanja berhubung terjadi sesuatu itu sudah tadi diceritakan. Terakhir ya saya kembali ke rumah jadinya tidak jadi belanja untuk belanja kebutuhan. Kebetulan saya sendiri buka warung di rumah jadi untuk belanja keperluan warung gitu, juga keperluan sehari-hari. Pak, Bapak itu uang tabungan Bapak atau uang hasil pensiun atau gimana Pak? Itu saya bukan pegawai negeri jadi saya tidak pensiun, tapi uang tabungan sudah saya kumpulkan itu lebih dari 10 tahun. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ariel Maradus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.